Kami tunggu kalian di Badan Eksekutif Siswa SMA IT Nurul di Jambi. Yeay, mantap. Nurul TV. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah kali ini kita akan diskusi ya bersama siswa-siswi SMA IT Nurul Jambi, dan kali ini khususnya kita akan diskusi bersama pejabat ya di SMA Nurul Jambi, yaitu Presiden Badan Eksekutif Siswa SMA IT Nurul Jambi dan juga Wakil Presidennya. Nah, kita akan bertanya terkait BES ya. Jadi karena bentar lagi nih ada pemilu ya di SMA Nurul Jambi. Jadi kita pengen ngulik-ngulik nih apa sih yang terjadi selama dapat amanah di BES ya. Terus gimana proses belajarnya. Terus kira-kira apa saja sih yang terjadi di BES itu? Apakah senang-senang saja atau mungkin ada penderitaan di situ ya? Nah, tapi sebelum kita lebih jauh kita akan minta narasumber kita untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, silakan untuk yang di tengah ini siapa namanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Azahra Nawangwulan, biasa dipanggil Nabila. Saya dari kelas 11 MIPA 4. Saat ini saya menjabat sebagai Presiden Badan Eksekutif Siswa Kabinet Argastara tahun 2021-2022. Oke, siap. Nabila ya? Ya. Ya, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania Adika Syari, bisa dipanggil Rania. Saya dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya menjabat sebagai Wakil Presiden Badan Eksekutif Siswa tahun 2021-2022. Oke, ya. Jadi Nabila Presiden dan Rania Wakil Presidennya. Nah, oke, sebelum kita lebih jauh membahas terkait BES, dan pertanyaan pertama adalah kenapa sih kalian tuh mau gabung di BES gitu kan? Itu kan kenapa nggak menjadi siswa yang udah fokus aja belajar kan? Orang tua kalian mungkin pengennya nilai kalian bagus, kemudian hafalan Qurannya banyak, tapi kalian malah terjun di BES. Nah, ini kenapa? Mungkin Nabila dulu deh, apa jawabannya? Awalnya tuh dari melihat kegiatan OSIS, Ya. termotivasi, pengen ikut OSIS juga gitu. Oke. Karena sebelumnya pas SMP juga mahat. Oh, Jadi pas iya. SMA pengen memulai sesuatu yang baru. Oke. Nah, jadi sempat ngobrol, bincang-bincang sama Rania. Waktu itu ada sosialisasi pendaftaran Presiden dan Wakil Presiden. Tapi saat itu hanya diperbolehkan untuk Presiden kelas 11, wakilnya kelas 10. Oh, iya. Jadi kita bincang-bincang kayak, Ran, ikut daftar BES yuk, gitu. Terus akhirnya awalnya bermulanya cuma ingin daftar anggota. Kayaknya seru nih mencoba pengalaman baru, gitu. Iya. Terus dari Ranianya, Nah, terus ya udah daftarkan. Terus dari orang-orang luar ternyata kami tuh dapat kayak kenapa gak langsung jadi presiden dan wakil presidennya aja, terus dapat dukungan gitu kan. Terus karena juga kami tidak dapat pasangan dari kelas 11-nya, makanya dua-duanya dari kelas 10 presiden dan wakil presiden. Oke. Jadi awalnya pengen jadi anggota biasa gitu kan, dan ternyata ada dorongan dari masyarakat ya. Dari masyarakat ya, akhirnya maju dan akhirnya terpilih waktu itu ya. Waktu itu ada berapa calonnya? 4 ya? ada 4, tapi 4 ada putaran calon. kedua juga. Oke ya. Nah, jadi mereka ini terpilih ketika mereka masih kelas 10 ya. Nah, dan lawan-lawannya kemarin kelas 11 ya. Tapi itu tadi mungkin salah strategi kelas 11 nih karena banyak calonnya ya sehingga terpecah suaranya. Akhirnya banyak yang milih kelas 10 ya. Oke. Kemudian apa nih? Oh ya, tadi belum disampaikan. BES itu kalau di sekolah lain itu setingkat OSIS. Nah, jadi kalau di SMA Nurul ini menggunakan istilah BES, Badan Eksekutif Siswa. Karena di kampus nanti namanya BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Wah, dulu Ustadz jadi presidennya pernah di kampus dulu. Tahun 2012-2013 itu presiden BEM-nya. Ya, jadi rasa-rasa perasaan kita jadi eksekutif itu mungkin terasa di situ kita belajar. Memang betul tadi kalau kita ingin merasakan suasana baru, kalau cuma di sekolah saja ya ada seru gitu kan, tidak ada tantangannya. Nah, maka kita harus menempa diri di organisasi salah satunya. Nah, sekarang saya pengen tahu gimana nih lika-liku selama di BES ya. Apakah banyak senangnya atau banyak susahnya? Ya, silakan Bila dulu silakan. Kalau buat yang paling berat sih pas awal mulai dilantik. Kayak celotehan dari kanan kiri. Kayak masa ketua BES kita bocil, masa kita dipimpin sama di kelas gitu. Karena itu pasti berat banget kayak di sekolah banyak hujatan, banyak seminar gitu. Terus akhirnya lama-kelamaan dibuktikan dengan proker-proker jadi
udah hilang celotehan-celotehan seperti itu. Cair ya jadinya ya. Siap. Terus gimana lagi nih? Kalau Rania ya, kalau Rania apa? Yang pastinya kan ya yang kayak Bila tadi bilang awal-awalnya mungkin nggak terlalu mudah gitu kan. Dan juga orang namanya pasti ada yang suka, ada yang nggak suka dengan kita. Tapi itu nggak menghambat kami untuk terus melaksanakan program-program yang sudah kami buat sebelumnya. Gitu. Terus dari segi bikin-bikin acara itu juga pasti ada tantangannya. Misalnya kalau acara sebelumnya itu kita pernah bikin seminar gitu kan. Online ya waktu itu ya? Masih pandemi ya? Itu mencari narasumbernya, mau nego harga-harganya, mau bikin proposalnya, atau mau bikin tornya itu pasti sebelum H-min seminggu sebelum melaksanakan seminar itu pasti benar-benar hektik banget gitu. Oh iyalah. Mana sambil sekolah terus izin sebentar mau mau diskusi masalah seminarnya. Terus juga mau sesuai dengan standar sekolah kan harus ini jadi kita juga harus nyesuaiin gitu. Betul ya. Jadi emang kita itu kan berusaha untuk nyisip waktu lah ya, jeda waktu kapan bisa bertemu dan mungkin semua pengurus apakah aktif atau gimana? Nah itu kendalanya, beberapa anggota tuh ada yang kalau ndak ditanyain terus ndak bakal jalan. Iya. Agak susah. Ada juga yang emang niat yang inisiatif sendiri gitu. Biasanya berapa orang tuh kalau yang aktif betul ya, yang bisa bergerak tanpa digerakkan? Setengah dari base ada kali ya, 20 orang. 20 orang ada. Jadi emang alami ya. Jadi ketika kita menggerakkan organisasi, ada saja yang nggak aktif, itu mungkin alami ya, karena seleksi alam. Jadi nanti akan ada orang-orang yang bakal termotivasi, punya motivasi tinggi. Itu yang tinggal kita berdayakan. Karena emang ada juga kalau sebenarnya dia memimpin nih, terus ada anggota yang mungkin ya tiba-tiba melemah, akhirnya dia juga ikut melemah, akhirnya udah mati gitu kan. Nah ini sebenarnya tantangan juga nih untuk para pemimpin organisasi. Nah jadi tadi Nabila dan Rania mengatakan mungkin di awal-awal dulu berat ya, karena tadi mereka kelas 10 dan mereka jadi presiden base-nya, sementara waktu itu ada kakak tingkatnya dan itu menjadi celotehan. Tapi mereka mengatakan dengan program-program yang mereka bikin ya, sehingga kalian bisa menunjukkan kalau kalian itu mampu ya. Baik. Nah sekarang kalau tadi kan hal-hal yang negatifnya nih. Kalau hal-hal positif yang kalian dapatkan nih, ya ketika berada di base. Nah, kalau tadi kan di awal-awal tuh terasa seperti itu, gitu kan. Nah, kalau hal positifnya apa setelah yang kalian dapatkan ketika aktif di base? Seru banget sih pasti. Serunya gimana tuh? Serunya dari kan kita ada waktu itu sosialisasi sekolah. Oh iya betul. Sekolah itu sampai PPDB ya? ke Tungkal. Betul. Terus di situ kami juga belajar dari base ini, belajar buat proposal, buat surat-surat kayak ternyata gini kalau mau ngajuin ke sekolah lain, gini kalau mau ngajuin ke dinas gitu. Jadi lebih banyak pengalaman, lebih banyak relasi. Iya. Sama SMA lain. Itu berarti dari sisi kita mungkin nanti akan ikut serta dengan program sekolah. Mungkin kita nanti akan belajar terkait administrasi ya, proposal, surat dan sebagainya. Nah, kalau Rania apa nih? Yang pastinya selama join base nih benar-benar tidak terhingga pengalaman yang berharganya gitu. Yang paling mengesankan apa? Mengesankan kayaknya hampir setiap kegiatan tuh punya memorinya masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya contohnya kemarin kan kami mau ngasih undangan sponsor ke Bank Indonesia, ke bank-bank yang lain atau ke tempat perusahaan lah intinya. Terus kan pastinya kita rame-rame tuh konvoy naik motor gitu kan. Terus stop dulu, beli makan dulu lah. Terus itu kayak kekeluargaannya ya. Iya, terasa banget gitu dengan teman tuh akrab banget jadinya. Kalau misalnya kita cuma belajar di kelas, kita mungkin nggak merasakan itu ya. Benar. Baik. Nah itu nih keseruan di base ya. Dan tapi mungkin gini juga kan. Tapi alhamdulillah nih kalau selama kalian menjalankan base itu apakah proses pembelajaran kalian itu terganggu atau gimana? Sebenarnya kalau terganggu itu pasti terganggu, cuma kita bisa menyusul. Misalnya habis kegiatan base kita bisa minta catatan sama teman, bisa nanyain ke gurunya ada tugas apa gitu. Bisa disusul. Berarti gurunya welcome ya, nggak masalah dengan itu ya. Kalau Rania gimana? Terganggu nggak? Yang pasti benar-benar gimana ya? Soalnya kan padat di sekolah tuh udah padat ditambah dengan base lagi jadi double gitu kan. Tapi itu sebagai challenge buat diri kita sendiri. Kayak mana kita tuh mau manajemen waktu. Jadi kita sebagai pemimpin dari diri kita sendiri itu kan
salah satunya dengan bagaimana cara kita mengatur diri kita tuh untuk bisa manage waktu kita, membagi waktu gitu. Dengan ikut OSIS ini, jadi kayak ternyata saya mampu membagi waktu gak cuma dari pelajaran sekolah, tapi juga dari segi berorganisasi. Oke, ya. Jadi kalau kita mau menjadi pemimpin, maka tentu pertama kali itu kita harus bisa memimpin diri sendiri. Nah, memimpin diri sendiri itu salah satunya lah memanajemen diri, manajemen program yang ada di sekolah kita, ya, kehidupan kita sehari-hari bisa kita manajemen gitu kan. Kalau misalnya kita masih didorong-dorong, berarti kita belum terasah nih skill kepemimpinannya, ya. Nah, terus sekarang saya mau nanya, kalau kan di Nur Ilmi kan ada hafalan Qur'annya, ada targetannya. Kalau Nabila berapa nih hafalan Qur'annya? Jadinya terganggu nih gara-gara biasa. Berapa hafalannya? Alhamdulillah sekarang udah 12 juz. 12 juz ya. Oke, berarti nggak terganggu kalau di hafalan ya. Kalau Rania berapa juznya? Alhamdulillah sekarang masih 4, insya Allah mau 5. Mau masuk 5 juz ya. Oke. Kalau kemarin Rania SMP-nya, SD-nya di mana? Kalau di Nur Ilmi bukan? Kalau SD bukan di Nurul Ilmi, tapi kalau SMP di Nurul Ilmi. SMP di Nurul Ilmi. Kalau Nabila dari kapan? SD, SMP, Nurul Ilmi. Wah, ada legendnya TK nggak ada ya? Iya ya. Jadi Nabila hafalnya lebih banyak karena emang dari SD di Nur Ilmi. Kalau Rania dari SMP ya. Oke, baik. Nah, sekarang gimana nih membagi waktu antara belajar sama organisasi biar kita tuh nggak tercecer ya, banyak kita tuh dari rankingnya mungkin tidak jatuh, atau kita mungkin bisa tetap paham belajarnya biar kita tuh nggak terganggu. Kadang tuh kan kalau kita banyak kegiatan kan kita tuh jadi stres ya. Nah, itu gimana tuh tips belajarnya? Dari Rania dulu. Boleh, Rania dulu silakan. Yang pasti kalau Rania itu biasanya buat to do list gitu nanti. Oh, bikin list ya. Oke, siap. Jadi setiap minggu ada yang setiap hari. Nah, jadi misalnya nih hari ini kan kira-kira apa sih mapelnya hari ini tuh, misalnya ada biologi, ada kimia, ada bahasa Inggris dan lain-lain. Nah, kita list tuh apa aja sih tugas-tugasnya, apa aja materinya. Jadi kalau misalnya targetnya tuh kayak mana hari itu bisa selesai gitu. Oh iya. Jadi misalnya dari jam sekian sampai jam sekian kita fokus ngerjain base. Kemudian dari jam sekian sampai jam sekiannya baru fokus untuk ngerjain tugas gitu. Oh. Jadi fokus gitu. Ya, berarti diatur ya, memang di manajemen betul ya, bikin to do list ya. Oke. Sebenarnya tuh ada tekniknya namanya time blocking. Time blocking. Wow, iya betul nih, ya. Jadi misalnya dari mungkin jelasin dulu time blocking itu gimana gitu kan? Time blocking tuh jadi misalnya dari jam 7 sampai jam 8 nih kita mau ngerjain PR ini. Nah, jadi benar-benar fokus, jangan sampai terlena dengan main HP, jangan sampai kayak mikir-mikir hal di luar itu, pokoknya fokus aja dengan target kita di jam segitu. Nah, begitu juga ke jam-jam berikutnya. Tapi pasti diselingi dengan istirahat gitu kan, soalnya kalau misalnya full ngerjain tugas tuh pasti bakal suntuk, pusing, stres gitu. Jadi tetap harus imbang juga dengan healing gitu. Oke, siap ya. Jadi tetap kita santai lah ya, tapi memang sesuai dengan to do list yang sudah kita rancang. Oke, kalau Nabila gimana? Kurang lebih sama seperti Rania, cuma bedanya kalau Bila buat to do listnya tuh versi di WhatsApp itu ada satu room chat yang dipin, jadi setiap buka WhatsApp dicatat kayak oh ya habis ini harus ini apa aja yang belum dikerjakan. Karena kebetulan kan kalau Bes ini kan kebanyakan komunikasi melalui WhatsApp tuh, jadi pasti sering buka WA. Jadi kalau buka WA lihat oh belum ini. Oh, dipinkan ya. Jadi keinget oh ya berarti habis ini harus ini gitu. Oke, jadi memang diatur betul. Jadi kita nggak bisa hidup tuh ngalir saja, tapi memang harus direncanakan ya, biar kita mungkin lebih tertata hidupnya. Oke, baik. Nah, sekarang kita masuk ke base-nya nih. Apa nih program-program base yang sudah dilakukan selama ini? Mungkin yang sudah dan akan dilakukan. Nah, apa nih? Oke. Jadi kalau dari awal sekali itu kami ada mengubah kabinet dari kabinet sebelumnya. Kabinet sebelumnya itu ada 8 atau 7 ya. 8 kementerian kalau nggak salah. Oh, kementeriannya diubah. Oke. Ya, jadi itu kami mengubah, jadi ada kebetulan visi dan misi kami itu menekankan self development sama satu lagi entrepreneurship. Wah, keren ya. Ada Kementerian Wirausaha dan Kementerian Bahasa dan Literasi yang dari baru. Nah, ditambah berarti ya? Iya, itu mengubah kabinet sebelumnya. Wah, ada satu kabinet ya. Oke, terus? Jadi proker kami itu ada seminar. Itu waktu itu webinar masih webinar. Oh iya webinar. Terus apalagi ya? Kewirausahaan. Oh iya, waktu itu ada kita buat danus
Jadi dana usaha yang bagian Kementerian Kewirausahaan itu kita jualan es waktu itu waktu Ramadan. Oh iya. Ada di foto di Instagramnya ya. Ramadan bukan Ramadan ya? Ada kita buat klub gitu dari Kementerian Kewirausahaan, kita menghasilkan sebuah klub sekarang. Oh, apa namanya klubnya? Entrepreneur Schools Club. Oh gitu. Itu anggotanya anak-anak BES saja atau gimana? Di luar BES. Oh, luar BES. Oke. Terus apa lagi? Lalu ada klub literasi sekolah yang kami hasilkan ada 2 klub. Klub literasi sama Kementerian Kewirausahaan. Nah, lalu selanjutnya ada dari PSDM. Dari PSDM Self development. Oh iya, itu kita kayak nge-share setiap ini pengaktifan IG OSIS. Jadi setiap 1 minggu kita ada jadwalnya, ada jadwal kuis, jadwal quotes, sama satu lagi kayak Fun fact. Iya, fun fact kayak kamu tahu nggak sih? Iya, tahu nggak sih ya? Iya. Oke, tapi di media sosial ya. Oke, terus yang akan dilakukan dalam waktu dekat nih apa nih program BES nih? Nah, kebetulan kita mau buat Youth Development Festival. Oh, oke. Itu lingkup SMA, MA, MK sekota Jambi, ada juga di luar provinsi Jambi. Kapan itu? Itu insya Allah dibagi 2 waktunya. Ada seminarnya besok hari Jumat tanggal 30 September. Kalau acara puncaknya di tanggal 8 Oktober. 8 Oktober. Oke. Hari Sabtu. Itu bentuknya gimana? Kegiatannya tuh youth development itu. Kalau untuk di tanggal 8 itu kita ada Gen Z Got Talent, ada perlombaan speech, Scrabble, fotografi, LCC, sama ada bazar dari brand-brand luar Nuril. Jadi bukan siswa Nuril yang mengisi stand bazar, tapi kita mengundang dari UMKM masyarakat Jambi. Oke. Jadi pemberdayakan masyarakat juga ya. Nah, tujuannya apa tuh bikin agenda itu? Tujuannya kita temanya waktunya Gen Z tampil aktif kreatif. Jadi di situ kita pengen ngegabungin siswa dengan masyarakat kayak ini relasi kita, hubungan kita gitu. Oh, berarti Gen Z nggak cuman di HP saja tapi bisa bikin kegiatan ya. Oke, menunjukkan hal itu. Terus setelah itu nggak ada lagi ya, karena udah mulai kesempatan. Iya. Tapi karena dia akan kelas 11 kan, sekarang kelas 11 nih mungkin bisa jadi nyalon lagi, kan masih bisa. Masih ada waktunya, ya kan? Oke, jadi itu mungkin program terakhir di kabinet ini ya, dan mungkin kalau seandainya ke depannya nih apa nih rencananya ke depan ini? Apakah nggak mau aktif di BES lagi atau gimana? Atau udah mau cuti aja lah? Kalau dari Bila sih, kalau aktif di BES lagi tuh karena sebenarnya BES tuh nagih ya, kayak seru. Oh gitu ya. Capek tapi udah gak nyesel gitu. Mungkin kalau masih jadi anggota masih oke. Cuma kalau buat nyalon lagi tuh kayaknya udah mau ya. Atau wakil gitu kan jadi. Iya, Ranianya jadi presiden. Udah cukup 1 tahun kalau presiden. Oh iya, oke. Kalau apa Rania gimana? Kalau dari Rania sih ya insya Allah kalau ada BES lagi insya Allah mau ikut, tapi ya tadi jadi anggota lah. Jadi yang ini kalau langsung aja jadi presiden lagi nih. Gantian. Bebannya berat ya di presiden ya? Pasti banyak meluangkan waktu. Jawabnya juga kan kalau misalnya menteri itu kan ada setiap divisi-divisinya, ada untuk khusus untuk pengembangan sumber daya manusia, ada yang untuk khusus bahasa dan literasi, ada yang kebersihan segala macam. Kalau kita kan jadi kayak merambat gitu, jadi semuanya tuh ya kita tetap terjun tangan semuanya ya kan. Iya. Kalau mereka fokus aja kan lingkup kecil ya. Ya, tapi di situlah letak kualitas leadership kita di situ diuji ya. Oke. Nah, terakhir nih, apa nih pesan untuk adik-adik yang nanti bakal jadi capres cawapres BES gitu. Nah, apa yang harus mereka pahami? Kalau buat capres dan cawapres BES berikutnya, pesan dari kita sih itu kan kami ada program 2 klub tuh, klub literasi dan klub kewirausahaan. Itu harapannya untuk kabinet selanjutnya bisa terus dikembangkan, jadi nggak stop di kabinet kami aja. Kedepannya bisa terus lebih dikembangkan, bisa lebih diperluaskan gitu. Terus buat kabinet selanjutnya juga itu ada kementeriannya, kita ada 9 atau 8? 9 kalau nggak salah. Nah, itu bisa diteruskan, bisa juga dirangkap jadi 1. Kayak ada yang kalian rangkap, ada yang kalian gabung, jadi bisa nambah kabinet baru lagi di kabinet kalian. Oke. Terus keluarnya apa? Keluarnya pesannya apa ya? Kalau kita kan ada program-program unggulan, nah itu gimana caranya biar aktif terus gitu. Jadi pas udah switch dari yang sebelumnya ke yang baru, program itu kayak mana biar gak mati gitu. Terus juga kalau misalnya
ada event-event atau kerjasama dari sekolah lain tuh ya usahakan kita aktif, kita ikut berkontribusi dengan sekolah-sekolah yang lain juga, biar Nurul Ilmi ini gak cuma sekedar berada di lingkaran ini aja, tapi dia menyebar ke semuanya gitu. Oke, berarti inginnya apa, punya hubungan keluar juga ya, jadi cuma jangan di sini saja ya. Ya, terus ada satu lagi juga. Iya, silakan. Kan ini kita ada Yudofest yang Youth Development Festival. Itu kan gebrakan baru dari kabinet kita. Harapannya kedepannya bisa jadi event tahunan kayak setiap SMA. Setiap tahun, SMA Nurul punya Yudofest nih, Yudofest 2022, 2023 gitu. Dan harapannya Yudofestnya semakin tahun semakin berkembang. Gitu. Oke, terus kalau seandainya yang mau nyalon, nah apa yang harus diinikan? Biar kasih bocoran nih, kan mereka ketika di BES itu tahapannya tuh banyak ya. Mungkin ada tahapan seleksi berkas, lalu ada uji hafalan Al-Qur'an, kan wawancara. Itu apa yang biasanya harus kita persiapkan? Kalau biar dulu deh. Yang pertama yang paling pasti sih mental dulu. Oh, mental dulu. Kenapa? Karena kalau udah mentalnya udah kayak aduh, udah nggak pede, udah kayak aduh aku nggak bisa nih gitu. Nggak bisa nih gitu. Pasti jadinya semuanya bakal ikutan kacau gitu. Betul. Jadi orang anggapnya kita tuh udah serius ya. Iya gitu. Betul, oke. Jadi pertama mental dulu, mental, percaya diri. Ya, percaya diri. Setelah itu baru misalnya kita mau tes debat, ya kita maksimalkan mencari berita-berita masih debatnya gitu. Misal tes hafalan, maksimalkan buat murojaah. Terus yang pesan dari dalam diri kita juga jangan peduliin apa kata orang lain. Karena kita yang menjalankan, kita juga yang merasakan. Jadi kalaupun kita kalah, kita yang merasakan, bukan mereka. Jadi tetap fokus di diri kita. Apa tujuan kita harus ke situ. Oke, siap. Kalau Nia gimana? Kalau dari Rania yang pertama tuh yang pasti mindsetnya. Jadi kayak jadi kan apa yang paling berharga dari diri kita itu ada di mindset kita. Semua itu tergantung mindset. Kemudian kalau misalnya kita sudah punya mindset untuk pemenang, maka apa yang kita lakukan juga aksi-aksi dari seorang pemenang gitu. Tapi kalau misalnya mindset kita mindset pecundang, nah itu juga berpengaruh ke tingkah kita. Ya. Berarti harus merdeka ya maksudnya, jangan dijajah. Jangan membatasi diri kita, don't limit yourself sih. Oke, siap. Jadi kayak orang kan kadang bilang tuh, ya udah fokus belajar aja, gak usah yang ikut yang lain. Tadi kan yang kata Ustaz tadi, tapi membatasi ya? Tapi kita gak usah kayak gitu, gak usah yang kata Nabila tadi kan, gak usah peduliin apa kata orang lain gitu. Terus juga perbanyak membaca, karena semakin kita banyak membaca tuh kosakata kita kan makin bertambah tuh. Betul. Jadi kalau misalnya diajak ngobrol atau dikasih debat kayak tadi kan kita punya banyak insight gitu. Terus dari segi hafalan Quran sering-sering dimurajaah hafalannya, karena itu berpengaruh pada penilaian saat mau seleksi presiden dan wakil presiden. Yang terakhir apa ya? Pesan dari Rania dan Nabila, kami tunggu kalian di Badan Eksekutif Siswa SMA IT Nurul Ilmi Jambi. Oke, ini kampanye ya, ditunggu nih ya. Siapkan diri dan betul kita harus nampak percaya diri kita, dan salah satu orang menilai kita tuh dari sisi bagaimana cara kita berbicara ya, cara kita komunikasi gitu. Kadang kalau kita itu mungkin hebat dari si kepemimpinan, tapi kalau kita komunikasinya kurang lancar, kurang bagus, kurang lugas dan sebagainya kayak bertele-tele, orang menganggapnya ini tidak serius nih. Nah, maka silakan berlatih skill public speaking. Ini kayak mesti ada lembaga khusus dari BES untuk ngasas leaders komunikasi skill dari siswa ini ya. Itu mungkin bisa masukkan juga untuk kedepannya. Oke, alhamdulillah sudah cukup kita diskusi pada kesempatan kali ini, dan terima kasih pada Nabila dan Dania. Insyaallah beberapa minggu lagi akan dilengserkan ya, akan dijatuhkan rezim mereka. Dan insyaallah kita akan menunggu gebrakan dari presiden dan wakil presiden periode berikutnya ya. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip, sudah. Nurul TV.